Hai, selamat datang kembali di Mimin Ars Channel. Tentunya penasaran kan dengan alur cerita selanjutnya? Kali ini novel Gadis Desa untuk CEO Tampan Perdana ya. Jadi Mimin akan ceritakan 2 bab sekaligus. Yuk kita langsung saja dengerin ceritanya. Bab 2. Keesokan harinya tanpa sarapan Anissa berangkat ke sekolah naik angkot seperti biasanya. Saat tiba di sekolah, Anissa bertemu dengan sahabatnya Cindy. "Hai Nis, lo kok muka kamu pucat banget sih? Kamu sakit?" tanya Cindy sahabat Anissa. "Aku gak apa-apa kok, cuman kecapean aja," jawab Anissa sambil tersenyum. "Gak mungkin, muka kamu muka-muka sakit Nisa. Apa kamu gak makan lagi?" tanya Cindy penuh selidik. Anissa hanya tersenyum dan berlalu dengan langkah gontai. Cindy adalah satu-satunya teman dan sahabat Anissa di sekolah maupun di luar sekolah. Hanya Cindy yang mau berteman dengan Nisa tanpa memandang status sosial, padahal Cindy anak dari keluarga yang cukup berada di kota itu. Bahkan kerap kali Cindy menawarkan bantuan agar Nisa mau tinggal di rumahnya. Tapi Nisa selalu menolak dengan alasan gak mau merepotkan orang lain. Cindy yang selalu menjadi pelindung Nisa saat di lingkungan sekolah, dari bulian teman-temannya sampai di depan kelas, Nisa merasa sangat lemas dan pandangannya menjadi buram, kemudian dia jatuh pingsan. Untung saja ada Cindy yang langsung membawanya ke UKS. "Alhamdulillah kamu udah sadar Nis. Aku tuh khawatir banget tahu sama kamu. Kamu sebenarnya sakit apa sih? Kamu abis disuruh ngapain lagi sama bibi kamu yang super jahat itu?" tanya Cindy secara beruntun. "Tanya satu-satu napa Sin? Kamu udah kayak wartawan tahu gak sih? Banyak pertanyaan," kata Nisa sambil tertawa. "Is, kamu tuh ya. Aku tanya serius malah kamu ketawa," kata Cindy cemberut. Iya, maaf. Kamu tahu kan gimana bibi dan sepupuku, ha?" Nisa menghela napas berlahan. "Kamu tuh dari dulu udah aku suruh tinggal di rumahku. Lagian orang tuaku juga sayang sama kamu. Mereka setuju kalau kamu tinggal di rumah biar aku ada temen. Kalau mereka lagi keluar kota tapi kamu nolak terus," cerocos Cindy. "Iya maaf, tapi aku gak mau jadi beban di rumah kamu. Aku gak mau ngerepotin keluarga kamu. Keluarga kamu udah sangat baik sama aku selama ini. Aku gak mau tambah nyusahin keluarga kamu," kata Nisa. "Ya ampun Nis, kamu tuh ya selalu alasannya gitu. Aku tuh udah anggap kamu saya kayak saudara aku sendiri tahu," jawab Cindy kesal. "Udahlah kamu makan dulu nih. Udah aku beliin makanan. Aku tahu tadi kamu belum sarapan dan pasti kemarin kamu juga gak makan. Makanya bisa sampai pingsan lama kayak gini." Lanjutnya, "Makasih ya Sin, kamu selalu jadi sahabat terbaikku selama ini. Padahal aku miskin tapi kamu masih tetap mau sahabatan sama aku," kata Nisa. "Dalam kamus hidupku gak ada kata miskin atau kaya. Kalau orang itu baik hatinya, apapun status sosialnya, aku akan tetap berteman sama dia. Udah makan dulu kata Cindy. Kemudian Anissa memakan makanan itu sampai habis. Setelah dirasa cukup kuat untuk berjalan, Anissa kembali ke dalam kelas bersama Cindy. Pulang sekolah seperti biasa, Nisa langsung beres-beres rumah agar bisa makan. Setelah semuanya beres, dia bergegas ke kamar dan merebahkan tubuhnya di atas kasur. "Kayaknya aku harus cari kerja sampingan biar bisa punya uang sendiri deh," gumam Masa dalam hati. "Tapi kalau aku kerja terus, kerjaan di rumah ini gak sempat keurus. Aku pasti bakal ditendang dari rumah ini. Aku mau tinggal di mana coba?" tambahnya. Saking lelahnya tak terasa Nisa tertidur dalam kondisi belum mandi. Jam 10 malam Nisa terbangun dan hendak mengambil air minum. Sesampainya di dapur, dia samar-samar mendengar percakapan bibi dan pamannya di ruang keluarga. "Kapan sih kamu mau bawa pergi ponakan kamu itu dari rumahku Mas?" tanya Bibi Murni. "Kan aku udah bilang, tunggu sampai dia lulus SMA dulu, baru aku bisa ngelepasin dia di luar." "Beberapa bulan lagi, sabar dong mah," ucap pamannya. "Tapi aku udah gak tahan sama keberadaan dia.
Aku muak lihat mukanya tiap hari di sini, ucap Bibi Murni sebal. Kenapa sih kamu gak bisa sayang sama keponakan aku? Yang salah kan orang tuanya dan dia gak tahu apa-apa, tanya Arya paman Nisa. Pokoknya aku gak suka ya. Gak suka mas. Ya udahlah terserah kamu. Pokoknya kalau sampai dia gak keluar di rumah ini pas lulus, aku bakal usir paksa dia dengan atau tanpa persetujuan kamu, ancam Bi Murni. Arya hanya menghela napas mendengar semua ucapan istrinya yang keras kepala. Sementara Nisa yang mendengar pembicaraan paman dan bibinya berlari ke dalam kamar sambil menangis sesegukan. Anissa nggak tahu ada masalah apa di masa lalunya. Ingin bertanya tapi takut bibinya ngamuk dan mengusir dia. Dalam hati Nisa sudah bertekad bahwa mulai besok akan mencari kerjaan sampingan karena beberapa bulan lagi dia akan ujian dan pasti setelah ujian selesai dia akan segera diusir dari rumah ini. Kemudian dia kembali tidur agar bisa bangun lebih awal dan bisa mengerjakan pekerjaan rumah terlebih dahulu. Esok harinya sepulang sekolah Anissa mencari kerjaan di berbagai tempat. Sampai akhirnya dia diterima di salah satu kafe sebagai pelayan. Dikarenakan Anissa masih sekolah, jadi dia hanya ditetapkan sebagai anak magang, bukan sebagai karyawan tetap. Saat sedang melayani pengunjung, datang teman sekolahnya Anissa berserta gengnya. Mereka berjalan ke dalam kafe dengan bercandaria. Namun ketika melihat Anissa, mereka berjalan menghampiri Anissa dengan angkuhnya. Ternyata sekarang si Cupu kerja di sini guys, kata Rena dan tatapan sinisnya. Gak cocok sih jadi pelayan gini, cocoknya jadi pemulung, sambung Putri disambut gelak tawa kedua temannya. Maaf, mau pesan apa? Tanya Anissa tidak mempedulikan cemoohan mereka. Oke, gue pesen cappuccino latte, potato wings, sama strawberry dessert. Oh ya, dessertnya jangan terlalu manis, ingat jangan terlalu manis, kata Rena. Gue es maca boba let sama cinnamon roll, lanjut Putri. Condensed cold bread, coffee, terus croffle, GVL ya Cupu, sambung Salca. Baik, tunggu sebentar. Anissa pun pergi meninggalkan mereka bertiga. Beberapa menit kemudian Anissa datang membawa pesanan mereka. Putri mengulurkan kakinya menghadang Anissa hingga Anissa tersandung membuat minuman yang dibawakannya jatuh. Naasnya minuman itu tumpah tepat di depan Rena hingga bajunya basah terkena minuman itu. Astaga, baju gue. Hello, bisa kerja gak sih ha? Baju gue kotor nih, Rena dengan amarahnya memarahi Anissa. Maaf, tadi aku tersandung, ucap Anissa. Bilang aja lo mau balas dendam karena tadi kita ngehina lo, ya kan? Ucap Salsa menuding Anissa. Enggak, aku beneran tersandung kakinya Putri, ucap Anissa mengelak. Apa-apaan lo, nuduh gue ngehadang lo dengan kaki, lo aja yang jalan gak lihat-lihat. Salsa tidak terima. Semua pengunjung memperhatikan kejadian itu sambil bisik-bisik saat seorang pria parubaya keluar dari salah satu ruangan di kafe itu. Melihat keributan itu, pria parubaya itu kemudian menghampiri mereka. Maaf, ada apa ini? Tanya pria parubaya itu yang ternyata manajer kafe. Ini nih pelayan kamu gak becus kerjanya. Baju gue kotor gara-gara dia, ucap Rena. Maaf atas kesalahan karyawan saya. Dia memang karyawan baru. Biar nanti saya kasih peringatan sama dia. Tolong maafkan dia Nona, ucap manajer itu dengan ramah. Gue mau dia dipecat dari kafe ini. Atau gue bilangin ke bokap gue buat nutup ini kafe. Kamu tahu kan siapa bapak gue? Bapak Handoyo, pemilik perusahaan X. Rena mengancam manajer kafe itu. Manajer kafe itu terkejut dan merasa takut karena orang yang dia sebut adalah pemilik saham terbesar ketiga di kafe itu. Anissa, kamu saya pecat dan mulai hari ini kamu tidak boleh kerja di sini lagi. Sekarang keluar dari kafe ini, kata manajer itu dengan tegas. Tolong Pak, jangan pecat saya masih butuh kerjaan ini, Anissa memohon. Lu udah dipecat, mending lu pergi aja sono, jadi pemulung aja yang cocok sama muka lu, ucap Putri mengibaskan tangannya untuk mengusir Anissa. Kemudian Anissa keluar dari kafe itu dengan langkah gontai.
Anissa tidak tahu lagi harus mencari kerjaan di mana. Anissa berjalan menyusuri jalanan yang masih ramai dengan kendaraan yang lalu lalang. Kadang saat kacau seperti ini, dia teringat kedua orang tuanya. Andaikan orang tuanya masih ada, pasti dia tidak akan kesusahan seperti ini. Yang dia ingat saat masih kecil, saat kedua orang tuanya masih ada, dia tidak pernah merasa kesusahan walaupun hidup di desa yang jauh dari kota. Dia tidak tahu apa pekerjaan kedua orang tuanya, karena setiap kali dia menanyakan hal itu, orang tuanya selalu bilang kalau itu tidak penting. Yang terpenting mereka bisa memberikan apapun yang Anissa mau. Walaupun Anissa selalu dimanja oleh orang tuanya, tidak membuat Anissa menjadi anak yang manja dan lemah. Justru Anissa tumbuh menjadi anak yang cerdas, kuat, dan mandiri. Hingga saat orang tuanya meninggal, dia bisa membuat jalannya kehidupan yang berbanding terbalik dari sebelum orang tuanya meninggal. Dia bisa bertahan dengan sabar menjadi kerasnya hidup di rumah pamannya. Belum lagi hinaan dan cemoohan dari paman, teman sekolahnya yang tidak pernah absen sehari pun. Kerap kali kekerasan fisik dia dapatkan saat teman sekolahnya menghina dia. Ya segitu dulu ya bab 2-nya. Ditunggu lagi ya bab 3-nya. Makasih yang selalu stay tune. Bye bye.